Pernahkah Anda merasa hidup seperti tidak pernah berhenti menghantam Anda dengan cobaan? Anda bekerja lebih keras, tapi selalu gagal, bahkan sering dikhianati saat tulus membantu. Jika Anda lahir di bawah naungan weton legi, jangan menyerah dulu. Tahukah Anda bahwa dalam rahasia primbon, penderitaan Anda bukanlah kutukan, melainkan pemanasan sebelum gerbang kekayaan raksasa terbuka di usia emas? Mari kita bongkar mengapa takdir memaksa Anda menderita sebelum akhirnya kaya raya. Selamat datang di channel kami, tempat kita menyelami kearifan leluhur untuk menemukan jawaban atas teka-teki kehidupan. Khusus hari ini, kita akan membedah garis hidup weton legi yang penuh air mata namun berujung mahkota. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan mengubah cara pandang Anda, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus berbagi inspirasi. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini. Weton legi seringkali lahir dan tumbuh di bawah bayang-bayang aura Satria Wirang. Dalam Hazanah Ilmu Titen Jawa, istilah ini merujuk pada sosok kesatria yang harus menanggung malu atau menghadapi fitnah besar dalam hidupnya. Anda mungkin sering bertanya-tanya, mengapa saya yang selalu disalahkan? Atau mengapa kebaikan saya dibalas dengan penghinaan? Babak awal kehidupan weton legi memang dirancang sebagai kawah candra di muka. Semesta sengaja menempatkan Anda dalam situasi sulit, mungkin dalam kemiskinan, kegagalan usaha yang berulang, atau direndahkan oleh keluarga sendiri. Mengapa ini harus terjadi? Karena weton legi memiliki potensi kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan besar tanpa mental yang teruji hanya akan membawa kehancuran. Penderitaan di fase Satria Wirang ini berfungsi untuk menghancurkan ego Anda. Anda dipaksa untuk belajar sabar di atas rata-rata manusia biasa. Setiap hinaan yang Anda terima adalah cara alam semesta mempertebal kulit mental Anda. Tanpa fase penderitaan ini, Anda tidak akan memiliki empati dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mengelola kekayaan besar di masa depan. Anda sedang dibentuk menjadi sosok yang tidak akan goyah oleh pujian dan tidak akan tumbang oleh cacian. Inilah pondasi pertama Anda, menjadi kesatria yang menang melawan egonya sendiri sebelum menang melawan dunia. Secara harfiah, legi dalam bahasa Jawa berarti manis. Namun, dalam hukum alam, rasa manis yang murni jarang sekali didapatkan secara instan. Bayangkan sebatang tebu. Untuk mendapatkan tetes nira yang paling manis, tebu tersebut harus melewati proses penggilingan yang menyakitkan, ditekan, dan diperas habis-habisan. Begitulah filosofi hidup Anda. Weton legi memiliki elemen kayu dan arah mata angin timur yang melambangkan pertumbuhan dan fajar yang baru. Energi Anda adalah energi kehidupan yang sangat kuat. Namun, energi yang besar ini seringkali masih mentah di masa muda. Penderitaan panjang yang Anda alami adalah proses pemasakan energi tersebut. Alam semesta sedang memurnikan niat Anda. Banyak orang weton legi yang memiliki wadah rezeki seluas samudra. Namun di masa muda, wadah itu masih bocor karena sifat-sifat manusiawi seperti terburu-buru, emosional, atau kurang perhitungan. Melalui penderitaan, lubang-lubang bocor itu ditambal satu persatu. Setiap kesulitan finansial yang Anda alami sebenarnya adalah cara Tuhan memaksa Anda untuk belajar manajemen hidup. Rasa sakit yang Anda rasakan adalah proses pembersihan diri dari nasib buruk atau sengkolo. Ketika proses pemerasan tebu kehidupan ini selesai, barulah rasa manis yang hakiki, yakni kesuksesan yang stabil dan berkah, akan mengalir tanpa henti ke dalam hidup Anda. Salah satu luka terdalam bagi weton legi adalah pengkhianatan. Anda adalah tipe orang yang jika sudah percaya pada seseorang, Anda akan memberikan segalanya. Namun, seringkali ketulusan Anda justru dimanfaatkan. Anda sering menjadi tangga bagi orang lain untuk naik, namun setelah mereka sampai di atas, Anda justru ditendang. Mengapa penderitaan sosial ini harus ada?
Ini adalah bagian dari sekolah seleksi yang diberikan oleh alam. Weton legi seringkali memiliki hati yang terlalu lembut, sehingga sulit membedakan mana kawan sejati dan mana parasit. Pengkhianatan yang Anda alami di masa lalu adalah cara semesta untuk melatih intuisi Anda. Anda dipaksa untuk belajar tentang karakter manusia secara nyata, bukan sekadar teori. Melalui luka-luka tersebut, Anda diajarkan untuk menjadi lebih selektif. Kelak, saat Anda sudah kaya raya, Anda tidak akan mudah tertipu oleh investasi bodong atau orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan harta Anda. Pengalaman pahit ini adalah sistem imun bagi kesuksesan Anda. Tanpa pengkhianatan di masa lalu, kekayaan yang Anda dapatkan di usia emas mungkin akan habis dalam sekejap karena kecerobohan Anda dalam mempercayai orang. Jadi, bersyukurlah pada mereka yang telah meninggalkan Anda, karena mereka telah memberi Anda pelajaran termahal tentang cara menjaga benteng keberhasilan Anda di masa depan. Dalam perhitungan primbon, grafik rezeki weton legi seringkali menunjukkan kenaikan tajam saat memasuki usia kepala 4 atau awal 50. Inilah yang disebut sebagai gerbang usia emas. Jika masa muda Anda dihabiskan dengan kerja keras yang seolah tidak membuahkan hasil, ketahuilah bahwa itu sebenarnya adalah masa Anda sedang menanam akar yang sangat dalam. Di usia emas ini, terjadi sinkronisasi antara kematangan jiwa dan peluang alam. Anda tidak lagi mengejar uang dengan cara yang menggebu-gebu atau emosional seperti saat berusia 20-an. Anda sudah memiliki ketenangan. Ketenangan inilah magnet rezeki yang sesungguhnya. Di fase ini, strategi Anda jauh lebih tajam. Anda tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Semua air mata di masa lalu berubah menjadi insting bisnis dan kehidupan yang luar biasa. Anda akan menyadari bahwa relasi-relasi yang tersisa di sekitar Anda adalah orang-orang berkualitas, dan ide-ide yang muncul dari kepala Anda adalah ide yang matang. Usia emas bagi weton legi bukan sekadar tentang angka, melainkan tentang kesiapan Anda menerima tanggung jawab besar. Alam semesta sudah yakin bahwa jika harta itu diberikan sekarang, Anda tidak akan hancur olehnya. Anda telah melewati ujian kesabaran, dan kini saatnya Anda memetik buah dari pohon yang Anda sirami dengan air mata selama bertahun-tahun. Puncak dari takdir weton legi adalah sebuah konsep yang disebut Tibo Dunyo. Ini adalah kondisi di mana seseorang seolah-olah jatuh ke dalam tumpukan harta dunia karena keselarasan garis hidupnya. Namun, perlu diingat, Tibo Dunyo tidak datang kepada mereka yang malas, melainkan kepada mereka yang tetap berdiri tegak meski sudah dihantam badai berkali-kali. Bagi weton legi, kekayaan di masa tua bukanlah keberuntungan belaka, melainkan akumulasi dari doa-doa di malam-malam yang sunyi dan kerja keras yang tak terlihat oleh orang lain. Penderitaan panjang Anda adalah cara semesta memastikan bahwa kekayaan ini jatuh ke tangan yang tepat. Anda telah belajar bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, sehingga saat Anda punya segalanya, Anda menjadi sosok dermawan yang menjadi payung bagi banyak orang. Momentum ini adalah titik di mana segala sesuatu yang Anda sentuh mulai menghasilkan. Usaha yang dulunya seret tiba-tiba lancar, hutang-hutang lama terbayar, dan investasi yang dulu dianggap mati tiba-tiba bangkit. Ini adalah hadiah dari keteguhan hati Anda. Anda telah membuktikan bahwa Anda layak. Penderitaan Anda adalah biaya yang sudah Anda bayar di muka untuk kenyamanan yang luar biasa di sisa hidup Anda. Jangan berhenti sekarang, karena momentum Tibo Dunyo Anda mungkin hanya tinggal beberapa langkah lagi dari tempat Anda berdiri saat ini. Saudaraku weton legi, ingatlah bahwa permata yang paling indah pun terbentuk di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Penderitaan Anda selama ini bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan Anda, melainkan tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Jangan biarkan kepahitan masa lalu mematikan cahaya kebaikan di hati Anda. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati,
Teruslah berikhtiar dan biarkan waktu yang membuktikan keagungan takdir Anda. Terima kasih sudah menyimak narasi ini hingga akhir. Semoga video ini menjadi penguat bagi Anda yang sedang lelah dan menjadi pengingat bagi Anda yang sedang berjuang. Jika Anda merasakan getaran yang sama, silahkan tulis amin atau bagikan pengalaman Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan. Jangan lupa bagikan video ini kepada kerabat yang membutuhkan motivasi. Saya Mbah Tomo, pamit undur diri. Tetaplah percaya pada proses, dan sampai jumpa di video-video inspiratif kami berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.